Jadi kan Citylink punya target tahun ini 7 juta penumpang. Jadi saat ini yang dikontribusi oleh penjualan melalui internet, kemudian call center, ATM itu sekitar 40%, dan yang 10% adalah melalui call center dan ATM. Nah, dengan adanya opsi penjualan melalui Alfamart ini, kita berharap ada kenaikan sekitar 5% kontribusi dari penjualan-penjualan seperti ini. Dan sebenarnya konsepnya adalah bukan hanya penjualan, tapi kita ingin melayani lebih dekat kepada penumpang, kepada customer kita. Jadi kita semakin dekat ke pasar, semakin dekat kepada segmen-segmen Citylink yang tepat, sehingga diharapkan ini akan semakin memudahkan orang mencari Citylink dan membeli Citylink. Karena kita tahu bahwa Alfamart ini punya 7.500 outlet, dan Alfamidi punya 500 outlet. Ini satu potensi yang sangat besar buat kita untuk menjadi tempat pembelian Citylink di seluruh Indonesia. Dan Citylink saat ini sudah terbang dengan 22 Airbus 320 yang terbaru, di mana kita sudah menerbangi ke 22 kota dengan frekuensi penerbangan di atas 114 penerbangan per hari. Saya rasa ini akan membuat satu kerjasama yang saling menguntungkan antara Citylink dengan Alfamart. Tentunya ini akan semakin cepat ke depan, semakin banyak orang yang kenal Citylink, dan sekaligus Citylink bagian dari distribution channel Alfamart juga. Kita akan lebaran dan periode sebelum lebaran maupun sesudah lebaran kita akan naik sekitar 10-15%, sehingga saya rasa frekuensi penerbangan Citylink akan menjadi sekitar 130 penerbangan per hari di periode lebaran. Karena kita lihat terjadi peningkatan penumpang nanti sekitar H-7 dan H+7. Jadi itu yang akan kita layani, dan sekaligus dengan kita buka point of payment melalui Alfamart, saya pikir ini akan semakin mempermudah customer untuk membayar Citylink di berbagai tempat. Kita akan adjust, karena kan kebetulan nanti juga akan kedatangan pesawat-pesawat baru juga di kuartal berikutnya, ya kita akan tetap menambah frekuensi berikutnya sampai akhir tahun. Ya sekitar 130 sampai akhir tahun. Ya. Tambah 2 lagi, jadi akan datang lagi pesawat Citylink Airbus 320 yang terbaru dari pabrik, 2 pesawat. Sampai akhir tahun ya? Sampai akhir tahun, jadi totalnya 24 pesawat. Rute masih tetap, tapi kita akan memperbanyak frekuensi tadi. Jadi rute kita akan, kota saya rasa nggak perlu ditambah dulu, tetapi untuk frekuensi penerbangan yang kita perlu tambah. Lebih dari 30% ya terbang ke Jawa ya, karena frekuensi kita ke Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, kemudian Bali termasuk di kita juga ya, itu 30%-an ada. Iya, Semarang, iya. Nah, itu yang paling banyak. Tapi juga yang outbound dari Jakarta ke arah Sumatera itu kayak ke Padang, kemudian Medan, ya kan, Pekanbaru. Itu juga banyak juga pemudik yang, kan banyak yang mereka pada kerja di Jawa, pulang kampung ke Sumatera. Kalau yang ke Kalimantan sedikit. Sumatera berapa persen? Waduh, saya tepatnya nggak tahu persis, tapi ya masih Jawa. Sumatera itu sekitar 10%-an, 10-15% ya. Kita memang sudah sesuai dengan strategi Megalip programnya Citylink ke ekspansi ke luar negeri itu tahun depan. Tapi kalau nanti di akhir tahun ini dengan adanya tambahan 2 pesawat baru, kita lagi akan pertimbangkan untuk masuk ke Singapura maupun Kuala Lumpur. Mungkin di kuartal 4 ya, di kuartal 4. Supaya lebih cepat dikenal. Itu tadi saya bilang ini ada kemungkinan saya akan percepat untuk di kuartal 4 masuk ke Singapura atau Kuala Lumpur. Itu tadi saya sampaikan bahwa pesawat itu dari leasing, jadi itu adalah kita akan menggunakan sistem leasing, operating lease. Jadi kita tidak ada capex, tidak ada capital expenditure, dan itu yang kita lakukan sampai ke 2015. Dua pesawat itu dia bisa generate frekuensi 2 kali 8 berapa itu? 16.
16 frekuensi. Kalau satu frekuensi itu ngangkut 100 orang aja, udah 16 berapa itu? 1.600 per hari. Jadi itu bagian dari planning kita memang.